Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengeksplorasi secara mendalam teori-teori pembangunan sosial, yakni bagaimana proses pembangunan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya, dan bagaimana teori-teori tersebut berlaku secara global, serta bagaimana implementasinya di Indonesia. Dengan memahami teori-teori ini, kita tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana perubahan sosial yang terencana bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Mengapa memahami teori pembangunan sosial? Pembangunan sering kita kaitkan dengan pembangunan fisik, gedung, jalan, pabrik. Tetapi jika hanya itu yang dibangun, tanpa memperhatikan manusia, institusi sosial, budaya, dan keadilan sosial, hasilnya bisa tidak memuaskan atau bahkan memperburuk ketimpangan. Oleh karena itu, memahami teori pembangunan sosial membantu kita menjawab pertanyaan kritis. Mengapa beberapa program pembangunan berhasil sementara yang lain gagal? Bagaimana kebijakan bisa lebih inklusif dan berkelanjutan? Bagaimana masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta bisa bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata? Definisi dan konsep pembangunan sosial. Menurut Midgley, pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana, yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Midgley, 2005. Dari definisi ini, kita menarik 3 unsur penting: perubahan sosial, perencanaan, dan kesejahteraan menyeluruh. Karakteristik lainnya: 1. Multidimensional, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, institusi. 2. Intervensi manusia, kebijakan, program, partisipasi masyarakat diperlukan. 3. Integrasi ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi tidak cukup tanpa pembangunan sosial. 4. Universal dan inklusif, menyasar seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok elit atau tertentu. Dengan demikian, pembangunan sosial bukan sekadar menambah angka GDP, tetapi menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi manusia dan masyarakat. Teori modernisasi. Teori modernisasi adalah salah satu teori klasik dalam kajian pembangunan. Teori ini berpandangan bahwa masyarakat bergerak dari kondisi tradisional menuju kondisi modern melalui tahap-tahap tertentu. Asumsi utama: faktor internal di negara berkembang, pendidikan rendah, teknologi, institusi lemah, menjadi penghambat. Jika negara menerapkan industrialisasi, teknologi, urbanisasi, maka akan mengejar ketertinggalan. Kelebihan teori ini memberi kerangka yang jelas tentang arah transformasi. Contoh penerapan. Banyak negara Asia dan Afrika pada periode 1960-an hingga 1980-an mengadopsi strategi pembangunan ala modernisasi, investasi infrastruktur, industrialisasi, sekolah massal, urbanisasi. Kritik teori modernisasi. Namun teori modernisasi juga mendapat kritik. Beberapa poin kritik. 1. Pandangan linier dan mengabaikan konteks budaya serta faktor eksternal. 2. Mengasumsikan bahwa model barat, baratisasi, adalah model yang ideal untuk semua negara. 3. Tidak selalu menjamin pemerataan kesejahteraan. Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan bisa meningkat. Oleh karena itu, meskipun bermanfaat, teori ini perlu dilengkapi dengan pendekatan lain. Teori ketergantungan. Sebagai respons terhadap keterbatasan teori modernisasi, teori ketergantungan muncul. Teori ini menekankan bahwa negara-negara berkembang mengalami keterbelakangan karena hubungan struktural yang timpang dengan negara maju. Beberapa asumsi. 1. Negara maju mengeksploitasi sumber daya negara berkembang, sehingga surplus dari negara berkembang mengalir ke negara maju. 2. Kerangka ekonomi dunia menciptakan posisi periphery, pinggiran,
yang sulit keluar dari perangkap keterbelakangan. 3. Pembangunan yang terjadi seringkali menguntungkan pihak luar atau elit lokal, bukan masyarakat umum. Dengan demikian, bagi teori ketergantungan, pembangunan yang sejati memerlukan perubahan relasi eksternal dan struktur global, bukan hanya perubahan internal. Teori sistem dunia, World Systems Theory. Teori sistem dunia memperluas analisis ketergantungan dengan menempatkan negara dalam sistem ekonomi global yang lebih kompleks. Core, semi-periphery, periphery. Revise Sociology. Dalam konteks ini, negara dalam posisi periferi, pinggiran, cenderung memproduksi komoditas primer atau tenaga kerja murah untuk keuntungan negara core. Pembangunan nasional dipengaruhi oleh posisi struktural negara dalam sistem global. Konsekuensi, negara seperti Indonesia harus memahami posisi strukturalnya dalam ekonomi dunia dan bagaimana kebijakan nasional bisa memanfaatkan atau mengubah posisi tersebut. Pendekatan pembangunan sosial, Social Development Approach. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi harus berjalan bersamaan, dan bahwa intervensi sosial, investasi manusia, jaminan sosial, pemberdayaan menjadi kunci. Sebagai Midgley menekankan, pembangunan sosial adalah proses perubahan sosial yang terencana. Dalam kaitan dengan proses pembangunan ekonomi, unsur penting 1. Investasi sosial, pendidikan, kesehatan, modal manusia. 2. Partisipasi masyarakat dan pemberdayaan. 3. Integrasi kebijakan sosial dan ekonomi. 4. Fokus pada kesejahteraan seluruh populasi, bukan hanya kelompok rentan. Dalam praktik, program mikroekonomi, koperasi, usaha kecil, jaminan sosial, pembangunan kapasitas lokal, pemenuhan akses dasar layanan sosial. Menghubungkan dengan Indonesia, konteks khusus. Mari kita lihat kondisi di Indonesia. 1. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, keragaman etnis, budaya, bahasa. 2. Sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan transformasi besar sejak kemerdekaan. Dari orientasi sektor agraris, industrialisasi, sekarang menuju ekonomi jasa dan teknologi. 3. Dokumen mengatakan, pembangunan adalah bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. uinsyahada.ac.id. 4. Konteks Indonesia juga menuntut kita memperhatikan aspek sosial budaya, pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan antar wilayah, dan integrasi sosial. Penerapan teori di Indonesia, modernisasi. Pada masa Orde Baru, pembangunan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh logika modernisasi. Investasi besar dalam infrastruktur, industrialisasi, urbanisasi. Misalnya pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, peningkatan sekolah massal. Dari sudut teori, hal ini mencerminkan strategi menuju modern dan catch up dengan negara industri. Namun hasilnya menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, kesenjangan masih sangat besar antara wilayah, masyarakat adat, pedesaan, daerah terpencil, dan kota besar. Penerapan teori ketergantungan dan sistem dunia di Indonesia. Indonesia juga menghadapi tantangan dari perspektif ketergantungan. Ekspor komoditas primer, investasi asing yang membawa teknologi tetapi juga repatriasi keuntungan, ketergantungan modal luar. Dari sudut sistem dunia, posisi Indonesia masih dalam kategori pinggiran dalam ekonomi global yang menghasilkan komoditas primer dan belum sepenuhnya menguasai rantai nilai tinggi. Dokumen akademik menyebut bahwa pembangunan di Indonesia dapat dilihat lewat lensa modernisasi, dependensi, dan sistem dunia bersamaan. Implikasi: jika hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi eksternal,
tanpa memperkuat kapasitas dalam negeri, maka pembangunan sosial bisa tertinggal. Pendekatan pembangunan sosial di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia semakin mengadopsi pendekatan pembangunan sosial. Program pengentasan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat, misalnya dana desa, jaminan sosial, pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan. Dokumen pembangunan berkelanjutan menyebut dimensi sosial antara lain Program Indonesia Pintar, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender. Selain itu, modul sosiologi pembangunan menyebut bahwa pembangunan sosial mengkaji dampak sosial budaya pembangunan dan pentingnya institusi sosial. Contoh konkret, program dana desa, program keluarga harapan, PKH, program Indonesia Pintar, PIP, semua bagian dari investasi sosial yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif. Tantangan dan peluang, walaupun ada kemajuan, tantangan masih banyak. 1. Kesenjangan antar wilayah dan antar komunitas masih tinggi. 2. Pemberdayaan masyarakat lokal masih belum optimal. Partisipasi belum penuh. 3. Integrasi kebijakan sosial dan ekonomi sering belum berjalan mulus. Misalnya pembangunan fisik tanpa penguatan sosial. 4. Perubahan global seperti digitalisasi, perubahan iklim, urbanisasi cepat menimbulkan tantangan baru bagi pembangunan sosial. Peluang: memperkuat modal manusia, memperkuat kapasitas lokal, menerapkan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, sosial ekologi ekonomi, dan menggunakan data serta evaluasi yang baik untuk mengukur hasil. Sebagai mahasiswa, peneliti, praktisi, kita bisa berpikir kritis, bukan hanya apa yang dibangun, tetapi bagaimana dan untuk siapa pembangunan itu. Pertanyaan refleksi, apakah kebijakan pembangunan yang ada sudah memperhitungkan aspek sosial budaya dan institusi lokal? Bagaimana masyarakat lokal bisa lebih aktif dan memiliki kontrol dalam pembangunan? Bagaimana pembangunan sosial dapat berkelanjutan dan inklusif? Kesimpulan, mari kita rangkum. Teori modernisasi, ketergantungan, sistem dunia memberikan kerangka untuk memahami pembangunan secara global dan struktural. Namun, pembangunan sosial sebagai pendekatan baru penting untuk menjamin bahwa perubahan bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial, inklusif, dan berkelanjutan. Di Indonesia, penerapan teori-teori tersebut terlihat dalam berbagai kebijakan pembangunan. Namun tantangan sosial seperti kesenjangan, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan masih perlu diperkuat. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat menjadi aktor yang lebih sadar dalam merancang, mengimplementasikan atau mengevaluasi kebijakan pembangunan sosial yang lebih adil dan efektif.